Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Fitch menilai prospek ekonomi Indonesia masih terjaga didukung oleh pertumbuhan jangka menengah yang solid dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah. Namun Fitch juga menyoroti rendahnya pendapatan negara serta sejumlah indikator struktural seperti PDB per kapita dan tata kelola yang masih di bawah negara-negara sejenis. Fitch memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0% di 2025, ditopang oleh permintaan domestik dan investasi swasta. Namun Fitch juga memperkirakan defisit transaksi berjalan melebar 1,3% pada 2025. Dipicu pelemahan permintaan global dan penurunan harga komoditas di sisi fiskal, Fitch memprediksi defisit APBN 2,5% di 2025. Dengan rasio utang pemerintah diperkirakan turun ke 39,1% PDB pada 2028. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa keputusan Fitch menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Peri menegaskan BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan terjaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyuntikkan dana 16,6 triliun rupiah kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah petani. Dana ini akan digunakan Bulog untuk membeli beras atau gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 dan bertujuan menjaga cadangan beras pemerintah atau CBP. Sri Mulyani menegaskan dana investasi ini harus dikelola profesional dan bebas korupsi. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan Bulog menyerap hingga 3 juta ton gabah saat panen raya awal 2025. Prabowo juga menaikkan HPP gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram demi menjaga kesejahteraan petani. Pemerintah secara keseluruhan menggelontorkan Rp39 triliun untuk Bulog. Buruh Seritek yang terdampak kebangkrutan perusahaan masih belum menerima pesangon mereka. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli melaporkan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Menaker menjelaskan pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akan dibayar dari penjualan aset perusahaan yang saat ini masih dalam proses. Meski begitu, gaji pegawai telah dibayarkan hingga Februari 2025 oleh kurator. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga telah memproses pencarian jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga 10 Maret. 3.544 pekerja telah menerima manfaat JHT. Sementara 1.888 pekerja sudah menerima JKP. China meluncurkan subsidi 41 miliar dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan konsumsi di tengah tekanan deflasi. Langkah ini menandai prioritas baru Beijing dalam menstimulasi ekonomi berbasis konsumsi. Pemerintah menggandakan subsidi program trade-in konsumen menjadi 300 miliar yuan atau 41,47 miliar dolar Amerika Serikat. Subsidi ini mencakup 15 hingga 20% dari harga pembelian untuk produk seperti smartphone dan peralatan rumah tangga. Pemerintah juga menargetkan stabilisasi sektor properti untuk mendorong konsumsi. Sementara itu, Presiden Xi Jinping bertemu pengusaha untuk membangun kepercayaan bisnis. Para ekonom meyakini langkah ini adalah awal upaya China dalam memulihkan ekonomi. Pasar saham Amerika Serikat terguncang. Kapitalisasi Wall Street lenyap 66 kuadriliun rupiah. Imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Saham-saham teknologi memimpin penurunan. Indeks S&P 500 anjlok 2,7%, Nasdaq turun 4%, dan Tesla merosot 15%. Sejak rekor tertinggi Februari lalu, pasar sudah kehilangan nilai lebih dari 4 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 66.000 triliun rupiah. Kebijakan tarif Trump memicu ketidakpastian di kalangan investor. Sementara itu, pasar juga menanti keputusan parlemen soal RUU pendanaan untuk mencegah penutupan pemerintah.